kami nikmati, kami isi dengan maksud dan kehendak-Mu. Tak satu pun di antara kami yang Kau inginkan untuk tidak masuk dalam rancangan dan rencana-Mu, karena di dalamnya lah sungguh sukacita itu kami dapatkan. Inilah kami orang-orang muda ya Tuhan, yang ingin mempersembahkan diri kepada-Mu. Ada banyak resolusi barangkali yang sudah kami perbuat pada tahun ini untuk mengoreksi jalan-jalan hidup kami yang kurang tepat. Masuk di tahun 2023 ini berkomitmen untuk boleh memperbaikinya. Kuatkan, teguhkan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kalau pujian doa boleh kami panjatkan kepadamu. Sungguh semuanya itu adalah karena anugerah-Mu. Maka terima jugalah itu ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Arahkanlah hati pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Ubahkan kami, berikan kami hati yang tunduk dan lembut untuk boleh mendengar itu lalu setia melakukannya. Karena siapakah yang berbahagia itu kalau bukan orang yang mendengar firman-Mu lalu dengan setia melakukannya. Terima kasih ya Tuhan untuk janji penyertaan yang demikian, bahwa kami akan merasakan sukacita dan bahagia. Kami akan menjalani sisa hidup yang masih Tuhan akan percayakan kepada kami dengan cara Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kurang dekat atau pakai ini aja langsung sekalian ini ya. Baik, teman-teman, hari ini sebenarnya kita akan berbicara tentang tema tahunan yang sudah ada pada yayasan kita ini. Cuman kita bahasakan dengan bahasa anak muda seperti yang sudah tertera di kertas kita masing-masing. Orang muda yang berdampak. Orang muda yang berdampak. Kalau sudah muncul, sudah ya? Belum? Ya. Hah?
Baik, kita mulai ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yayasan kita setiap tahunnya itu membuat tema. Sedikit saya ceritakan tentang latar belakang tema ini. Kita punya kebiasaan untuk menyerahkan itu kepada Bapak orang tua kita, Pak Victor Tobing. Lalu beliau itu berdoa, kira-kira apa ya yang akan kita lakukan, atau apa yang kita ingin tuju pada tahun berikutnya. Jadi 2022 sekitar bulan 10 ini keluar. Nah, apa maksudnya? Ini adalah tema pergumulan. Kita berdoa masing-masing. Lalu beliau memformulasikan kata-kata yang seperti tertera ini. Saya harap bisa. Nanti kalau kurang pas semua teks itu terlihat, mungkin balik lagi ditonton di FB ya. Pasti di FB-nya kan pasti bagus di hasilnya ya. Nah, kira-kira begini tema kita, mencipta generasi muda yang menjadi teladan, yang setia belajar dan melakukan firman Tuhan. Nah, itu dia. Jadi firman Tuhan ini pada awal tahun lanjutkan aja deh. Itu dasar Alkitabnya itu terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan bagi kita ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi saya baca ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Next. Ayat 15 ini, mungkin saudara-saudara terganggu ya. Masih bisa lah diraba-raba ya. Masih bisa lah ya. Oke. Sorry. Mungkin sudah ada berganti tahun, dia udah merasa tua barangkali ya. Baik, ungkapan memperhatikan sebenarnya di dalam teks aslinya hanya itu, perhatikanlah kamu itu hidupmu, perhatikan. Tapi dalam bahasa Indonesia ditambahkanlah itu, perhatikanlah hidupmu secara seksama. Karena memang kata itu blepete, itu sudah dalam bentuk kata kerja. Kata kerja ini bermaksud memang itu maksudnya. Jadi bukan hanya lihatlah hidupmu, bukan. Kata bahasa Indonesia pun sebenarnya kalau memperhatikan itu sudah lebih. Perhatikan ya, tetapi maka bahasa Indonesia ditambahkan dengan saksama. Rupanya kalau kita sebagai seorang percaya tidak memperhatikan, tidak merenung hidup kita ini, bisa kebablasan di semua lini. Ketika kita belum punya apa-apa, lalu kita mengeluh saja, Tuhan katakan kepada kita tidak boleh mengeluh, bersyukur. Nah, ketika kita sudah naik di puncaknya, kita juga bisa kecil juga. Bagaimana itu? Dengan sombong, merasa sudah hebat. Jadi dalam keadaan apapun, bagaimanapun, dikatakan oleh firman Tuhan ini, memperhatikan dengan seksama. Dengan seksama. Orang-orang, kami baru dari satu daerah, dia mengatakan kepada kami, tapi kami nggak bantah lah, bahwa misalnya ini semua perkembangan zaman ini di kampung, benar-benar di kampung. Masih 2 hari yang lalu kami ke sana. Dia mengatakan bahwa tidak boleh, inilah yang membuat manusia semua rusak.
Lalu saya ingin mengatakan kepada adik-adik, bolehkah kita bersikap demikian? Tidak boleh. Paulus katakan, perhatikan dengan seksama. Di dalam semua keadaan kita harus sadar. Situasi sekarang ini, teknologi sekarang ini, kita nggak boleh juga apatis. Kami mau mengurung diri lah, kami mau dimasuk di gua-gua sana lah, supaya kami tidak terpengaruh, karena toh banyak sekali pengaruhnya, banyak sekali hal negatif di dalam semua kemajuan-kemajuan ini. Kita tidak pungkiri bahwa ada hal-hal yang membuat kita ini terjebak dan salah kaprah karena kemajuan ini. Iya. Tetapi apakah dengan demikian kita harus mengurung diri, kita harus mengasingkan diri dan menarik diri dari semua aktivitas dunia ini? Paulus katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Lalu orang-orang yang terjun seperti yang diduga oleh yang saya katakan tadi, memang betul banyak orang terjebak di dalam kemajuan zaman ini. Dia pun terikut segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah terpengaruh oleh keadaan zaman ini. Bukankah seharusnya kita yang mempengaruhi zaman ini, tetapi banyak di antara orang-orang Kristen, orang-orang yang mengatakan diri orang percaya, justru terpengaruh oleh keadaan zaman ini. Saya harap adik-adik mengerti. Maka Paulus seperti ingin mengatakan, diam dulu sebentar, merenung dulu. Di mana kamu sekarang? Bagaimana kamu sekarang? Sudahkah di rel yang tepat? Beberapa waktu yang lalu kami berkunjung kepada seorang teman kita dulu aktif di PAP ini. Dia seorang pelaut. Waktu kami cerita-cerita, bagaimana kalau keadaan tertentu, apa yang membuat kalian bisa tepat ke sasaran? Laut dengan luasnya itu luar biasa itu. Jadi bisa berhari-hari mereka tidak melihat satu pulau pun. Jadi laut semua. Bayangkan itu. Jadi kalau udara, walaupun udara masih, tapi itu kadang masih pilotnya itu masih bisa melihat tanda-tanda tertentu di bumi ini. Tapi kalau di laut mereka itu hampir tidak bisa. Dulu kita katakan kompas, sebenarnya itu sudah jauh lah lebih canggih dari kompas yang kita dengar dulu ya. Navigasinya itu penuntun mereka di laut itu sangat luar biasa sekali sekarang. Jadi kalau ada satu, inilah lurus, tangan saya ini. Jadi kalau sedikit saja, kan udah terbuka ya. Itu kan berarti udah ada sudut ya, yang terbentuk ya. Sudut yang terbentuk, katakanlah 0,01 derajat. Itu kalau hitungan 10 meter, kalau 0,01, berapa? Bisa sih kita hitung ya. Bisa kita hitung itu, berapa jarak di sana nanti. Yang terjadi jaraknya, ini aja lah. Oke. Kalau ini sekitar berapa ini? 30? 45? Iyalah ya, ini 30 ya. 30 derajat. Kalau jaraknya 1, 2, 3, 4 cm, berapa ini? Kira-kira 2 cm. Ini praktek langsung, ya kan? Kalau kita hitung bisa, cuma kita raba-raba saja. Jadi kalau ini 30, sekitar 30, ini 4 cm, pada jarak 4 cm dia sudah terjadi selisih. Harusnya ke ujung telunjuk saya, rupanya sudah ke telunjuk jari tengah saya. Lihat penyimpangan itu terjadi. Harusnya di sini, tetapi karena dia menyimpang 30 derajat, maka terjadi penyimpangan hampir 2 cm. Inilah prakteknya. Gampangnya kita hitung itu, tapi nggak usah dulu menghitung matematika. Prakteknya aja saya buat. Lalu kalau ini bayangkanlah sampai jarak 20 meter. Berapa kira-kira penyimpangan yang terjadi? Jauh. Nah, 0,01 derajat berjarak ratusan kilometer. Harusnya ke pelabuhan A, jangan-jangan dia sudah pergi ke
ke satu pulau terpencil yang tidak tahu. Ngerti maksudnya? Itulah kata ini. Maka dia berkata, stop dulu. Lihat lagi navigasi. Mereka akan lihat, oh kita udah menyimpang ke barat daya sekitar 0,1 derajat. Berarti ketika kita hitung tadi, kita sudah berjarak 100, enggak sampai lah, setiap 100 km mereka evaluasi. Sekitar 20 km mereka akan evaluasi. Belok kanan sedikit, sekian derajat, sampai nanti di tujuan. Itu maksud Paulus. Dia menginginkan kita berhati-hati melihat segala sesuatunya ini. Itulah kata yang dipakai. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Next, dari ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa pelajaran yang sangat ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Kalimat dalam ayat tersebut dipenggal menjadi dua bagian. Bagian pertama, pergunakanlah waktu yang ada, dan bagian kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus tidak membuat hari itu netral. Benar ya? Apa yang netral biasanya? Pisau. Kita katakan kan peralatan itu pisau. Kalau pisau itu kita gunakan untuk yang baik, misalnya ngiris tomat, ya baiklah dia ya. Tapi kalau pisau itu kita gunakan untuk membunuh orang, jadi jahat hasilnya. Tapi itu tergantung kepada pengguna. Dalam bagian ini, Paulus katakan waktu itu tidak seperti itu. Dia memiliki kekuatan di dalamnya jahat. Maka disebut oleh Paulus, pergunakanlah waktu-waktu ini. Karena dia adalah jahat. Karena waktu-waktu ini adalah jahat, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus sedang berkata, kalau kamu membiarkan waktu itu begitu, maka dia akan memukul balik kamu. Boleh? Aku nggak menggunakan pisau, ya biasa aja, nggak ada, tidak berguna dan tidak jahat, tidak berguna dan tidak membuat kerusakan, ya kan? Kalau digunakan tadi untuk yang jahat, jahatlah. Kalau digunakan untuk yang baik, katakanlah ngiris bawang, motong tomat atau apalah, jadi baik, ya kan? Tapi kalau kamu letakkan saja, netral dia. Enggaklah menjadi jahat pisau itu. Tapi dalam hal ini Paulus katakan enggak. Hari-hari ini jahat. Dia membuat dia punya daya berusak, dia punya daya negatif. Hari-hari ini jahat. Jadi saudara-saudara, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, udahlah, aku enggak perlu dulu menggunakan waktu, enjoy aja terus saja. Dia akan jahat, dia akan merusakmu, tidak seperti pisau tadi. Perhatikan nih, perhatikan. Jadi orang yang membuang-buang waktu, jangan Anda kira, baik-baik saja saya kira. Toh nggak ada waktu itu saya buat untuk kejahatan, merampok, berbuat jahat, menyakiti, berlaku curang. Enggak kok, enggak saya lakukan. Tanpa kamu gunakan dia, diam-diam saja terus begitu, kamu sudah termasuk pengguna waktu yang jahat. Maka Paulus katakan itu, hari-hari ini jahat. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak bisa tidak, kita harus menggunakannya. Masuk kepada tema ini. Mengapa pemuda yang diambil oleh beliau itu? Sebenarnya beliau menulis itu latar belakang semua tema kita itu. Tadinya ini ada kata, tapi nanti pas di uraian tematis saja. Saya jelaskan dulu ayat ini sebentar lagi ya. Kalau kita berleha-leha, kalau kita banyak menggunakan waktu kita untuk yang tidak benar, atau berdiam diri saja, menunggu,
maka alamat udah jelas. Dia akan berakibat fatal kepadamu. Karena penyebutan kepada waktu itu disebut hari. Hari ini adalah jahat. Jadi hari-hari ini jahat. Semakin hari semakin jelas itu kita lihat. Siapa yang mau berkarya, siapa yang mau melakukan, siapa yang mau berlala-lala, siapa yang mau menggunakan waktunya dengan maksimal, merekalah pemenang. Itulah sebabnya mereka berkata time is money. Hari-hari ini, waktu ini adalah uang. Mereka tahu bahwa waktu ini sangat berguna seharga uang itu. Tetapi firman Tuhan berkata hari-hari ini jahat. Kalau kamu tidak gunakan, justru kamu akan dilibas. Kamu akan dibuat menjadi susah. Karena kamu tidak menggunakan waktu-waktu ini. Next. Ayat 16 ini juga, perhatikan dengan kedua dari ayat tersebut diawali dengan kata karena. Itu menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak menggunakan waktu yang ada. Jadi saya membuat begini. Ayat di atas adalah peringatan bagi kita akan adanya bahaya yang pasti ketika kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Next. Waktu adalah anugerah Tuhan. Saya jelaskan sedikit karena kata waktu di sini. Ada dua istilah waktu. Kronos dan kairos. Apa itu kronos? Ini waktu ini terus berlangsung. Tapi kairos itu momentum. Kata pergunakan juga diterjemahkan dari tebuslah, bayarlah. Mengapa dibayar? Rupanya waktu itu perlu kita kuasai. Sama seperti benda yang belum punya kita nggak bisa pergunakan itu dengan sesuka hati kita. Tapi kalau itu milik kita, itu kita sudah tebus, itu kita sudah bayar, itu adalah milik kita. Semua orang akan melakukan kegiatannya. Tapi apakah dia menciptakan momen? Apakah dia menciptakan kairos di situ? Benar gak ya? Anda mengeluarkan karya-karya yang bisa menolong orang, itu akan dihitung dan diingat sebagai kairos. Di mana kamu menggunakan itu untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk banyak orang yang menikmatinya, atau kamu sia-siakan saja, kronos saja, berlalu saja, berlalu. Jadi ini artinya bahwa kalau kita di dalam hidup kita ini tidak berkreasi begitu-begitu saja, kata pergunakan ini atau tebus waktu ini itu kita tidak lakukan. Kita tidak lakukan. Besok apa yang harus saya lakukan? Ada waktu besok saya pagi-paginya berdoa begini. Setelah memuji Tuhan, bersyukur, berdoa untuk keselamatan dan teman-teman semua pelayanan kita. Tuhan, hari ini siapa yang saya layani? Itu karena saya seorang penginjil kan? Ya. Kan bisa saja hari-hari ini saya diam-diam saja. Ada orang yang bertemu pun dengan saya, nggak pedulian saya. Tapi ketika misalnya ya, adik-adik dalam bentuk yang lain, coba nanti contoh-contohnya terlalu lama. Waktu saya memberitakan Injil kepada dia, lalu dia datang kepada Kristus, itu kairos loh. Bisa saja saya pilih, nggak usah, diam-diam saja, nggak usah dikerjain yang itu. Ngapain juga dikerjain itu? Ada enggak dalam hidup kita selalu menciptakan, menebus waktu ini, membuat dia menjadi satu momen yang sangat-sangat berharga. Jadi harus diciptakan terus menerus, itu maksudnya. Dibuat
Supaya hari-hari kita ini, waktu-waktu kita ini, itu adalah suatu saat yang sangat-sangat penting. Hidupnya melayani, hidupnya berkarya, hidupnya membuat segala sesuatu. Bisa saja itu dalam bentuk yang kecil. Kamu berusaha mendekati satu orang. Ini persekutuan kita ini, kalau kau lihat Bang Idi tadi, tetap aja semangat walaupun banyaknya seperti ini. Nah, itu harus salut kita para senior kita ini, ya kan? Tetap aja semangat dia, nggak terpengaruh dia. Tapi bagaimana kalau adik-adik menggunakan waktu-waktumu, dan itu nanti akan kita singgung sedikit, untuk mempengaruhi anak-anak muda yang lain untuk mencintai Tuhan, datang di tempat ini. Bisa enggak ya? Atau diam aja lah di rumah, enggak penting-penting kali itu. Kunjungilah dulu dia. Kayaknya enak lah di PDP ini, ku bawa lah dulu dia. Nah, itu maksudnya tebus. Next. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan adalah kuncinya. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk membedakan mana yang harus ataupun yang tidak kita lakukan. Firman Tuhan juga yang akan memperbaharui pikiran dan perbuatan kita. Nanti akan kita lihat kepada tema kita ini. Kita masuk sekarang, coba ini diputar, aduh sayang sekali ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalian tontonlah dengan garis-garisnya, jadi nggak kelihatan ya. Atau matikan aja ini kali ya, menolong kali ya. Juga ya. Next, sudahlah, lanjut. Nah, ini adalah truk. Lanjut deh. Oh. Iya. Nggak kelihatan apa yang mau ditunjukkan. Tapi cerita ini adalah cerita seorang. Syarat di FB juga udah habis ya. Siapa di sana? Putri udah? Udah, oke, baik, kita lanjutkan. Next. Hidupkan aja, gak apa-apa. Baik, teman-teman, cerita itu kalau nanti kalian perhatikan, itu memang mengerikan sekali. Jalan-jalan yang mereka lalui itu sangat-sangat mengerikan sekali. Lalu untuk melatih generasi mudanya, dalam hal itu adiknya, dia berikan truk itu dikendarai pada jalan yang tidak begitu membahayakan, jalan yang lurus. Tapi adiknya ini saking santainya, dia merasa ini kan tidak membahayakan. Dia melepaskan tangannya dari setir itu. Itu makanya kakaknya itu langsung pukul dengan skuter, pak. Wah. Adiknya itu diam saja. Suruh turun. Turunlah dia. Waktu ini real kan, karena disorot, mereka hanya mengikuti jalan-jalan di dunia ini. Channelnya itu hanya melihat jalan-jalan di dunia yang membahayakan, termasuklah salah satu ini. Waktu ditanya reporternya ini atau yang punya channel itu, kenapa sampai begitunya kok? Ya mereka kan orang barat, tidak biasa begitu kan. Dia hanya jawab enteng, gak apa-apa itu. Itu akan dia ingat seumur hidupnya. Tema kita ini mengapa diambil? Karena itu. Tema ini menciptakan generasi muda yang menjadi teladan, belajar, setia belajar dan melakukan firman Tuhan. Setia belajar dan melakukan firman Tuhan. Tadi saya sudah katakan,
generasi muda di sini tadinya ada kata dipakai Pak Tobing itu milenial. Lalu waktu kita coba arti orang-orang sosiologi itu mendefinisikan generasi milenial itu, rupanya itu adalah satu angkatan tertentu. Jadi generasi berikutnya Z, ya, dan seterusnya. Lalu kami usulkan dengan Pak Tobing, tidak usah pakai itu, generasi muda aja, supaya nanti generasi Z-nya juga dapat. Nah kira-kira itu. Tetapi maksud saya, apa yang terpikir, apa yang diberikan oleh Tuhan dalam pemikiran Bapak Victor Tobing itu, dalam pengertian itu. Jadi tahun ini kita akan memfokuskan pemikiran kita kepada orang-orang muda. Tahu nggak pelayanan kita akan berubah? Pasti. Saya sudah melihat, pasti. Lalu siapa yang bisa menjawab itu? Saya membandingkan saya dengan adik-adik yang para senior di ini, udah berbeda loh. Pikiran saya begini loh yang menarik. Waktu saya mulai mencetuskan, rupanya itu udah ketinggalan zaman, gak menarik lagi. Kalau dulu kami menarik sekali yang begitu-begituan. Lalu antara generasinya Bang Edi dengan orang si Kevin, Bang, udah kan beda. Udah beda selera kita. Jadi kadang yang tua ini memang udah mulai harus menahan diri. Termasuk kasih ide, Bang. Iya. Nah, saking sungkannya klien kami ini kasih ide, walaupun gak menarik, barangkali kalian lakukan. Tetapi itu tidak relevan lagi, dalam arti tidak menarik lagi pada saat ini. Nah itu yang terpikir oleh Pak Tobing. Dia berkata bahwa zaman ini akan membawa kita kepada zaman yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Anda bisa bayangkan, kami ini pada tahun-tahun 80-an ke 90-an, 90 akhir, udah mulai ada HP kok. Tapi enggak seperti sekarang ini Android yang touchscreen. Pencet-pencet, SMS, itu aja SMS ya. Terpaksa singkat-singkat semua. Ya. Singkat-singkat karena itu dihitung per karakter. Dulu 120 karakter itu satu SMS. Jadi 121 udah 2 SMS. 500 kali SMS. Jadi 2 kali karakter aja 1000. Dulu loh, uang dulu bukan uang sekarang. Jangan kalian uang sekarang. Sekarang mau bercanda mau apapun, ngecat aja kita catat, ya kan? Lalu lihatlah perkembangan zaman sekarang. Orang dulu belanja, ya pergilah ke supermarket. Itu kebanggaan itu dulu. Pergi supermarket, ayo ke mall yuk, katanya. Ngapain? Cuci mata saja. Mau orang pergi aja ke situ, entah ngapain ya. Tapi itulah perilaku. Sekarang ngapain? Ke rumah kami aja. Ini tanya Kevin, beli kerupuk atau apa? Iyalah kerupuk. Berapa lah itu lip? 15.000 udah ikut ongkos kirimnya. Dari mana? Dari Jakarta. Keripik. Oh iya ya, keripik aja udah online sekarang ya kan. Mau dia beli kerupuknya sendiri. Paket. Atas nama siapa bang? Philip. Apa dipesan si Philip ini saya pikir. Apa itu lip? Keripik pak. Itulah perilaku sekarang ini. Benar ya? Kita akan sangat berbeda, sudah sangat berbeda. Kami ini aja kadang gak mengerti bagaimana ini yang begitu-begitu ya. Saya ambil saja contoh, next, silahkan di. Ada itu gambar itu ya. Digambar, oh ini, aduh sayang sekali ya. Itu ada namanya ini contoh saja ya. Ada namanya sekarang itu artificial apa?
intelijensi. Iya. Jadi sebenarnya manusia yang membuat itu. Dulu ini contoh mobil kita ini. Parkirlah kami di Parapat, yang di Panatapan itu. Kan seperti ini parkirannya kan. Lalu si Darwin matikan mesin, dia lupa menginjak rem, terrem sendiri dia. Dan dulu kita bang harus rem tangan ya bang ya. Ini udah ada artificialnya, dalam keadaan mati, tahu dia ke miring. Kalau dalam keadaan normal nggak ngerem dia, dalam keadaan miring dia ngerem sendiri dia. Jadi kalau ada orang lupa narik tuas rem tangan, nggak masalah. Kami dengan Kevin baru sekali ini kami nontonlah kami di apa, jadi rapat sekali. Terus mata saya entah kemana, mundur saya, mundur karena saya lalai. Harusnya sudah stop, titit kan udah begitu. Saya teruskan, mati mesinnya. Jadi untuk nabrak dalam keadaan mundur udah diantisipasi. Maka kita bilang, pintar kali mobilnya ya. Besok kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Semua akan memiliki seperti itu. Dalam keadaan itulah adik-adik dilahirkan. Dalam suasana seperti itulah. Ini apakah kita harus melawan dia? Yang kedua saja? Aduh, yang pertama, ini bersalaman ini antara robotnya. Udah harus bekerja sama. Atau kamu melarikan diri dari dunia ini, pergi ke gua sana untuk tidak hidup di sana. Itu tidak mungkin. Saya tidak berbicara tentang orang yang tidak berpendidikan ini. Dia profesor saya. Lalu waktu dia pegang HP, nggak ngerti dia. Profesor lulusan dulu. Profesor di teknik loh, bukan misalnya profesor bagian yang lain. Dia bagaimana caranya ini katanya. Dikasih sama cucunya. Cucunya enteng aja kayak gini pung katanya. Ngerti ya? Bisa ya? Lalu itulah perilaku. Manusia itu pun rupanya sudah dilahirkan begitu. Mulai kecil dia sudah terbiasa dengan alat-alat seperti itu. Lalu kita harapkan itu orang tua yang melakukan. Nah ini tema kita ini. Tema-tema kita ini. Penggunaan alat-alat IT misalnya. Siapa yang akan melakukan? Tadi jahat ya. Kalau kalian tidak ikut serta di dalamnya, justru permainan IT ini akan memberangus kita semua. Jadi hadapi, bukan menyerah atau ditaklukkan. Tadi kita yang menaklukkan kan? Beli dia, tebus dia, tangkap dia. Kamu yang memilikinya, gunakan. Bukan dia yang mempengaruhimu, tetapi kamulah yang akan menggunakan. Kira-kira itu tema kita ini, tema tahunan kita ini. Jadi tahun-tahun ini anak-anak muda, gimana ya? Ide-ide orang-orang yang udah mulai lama ini mendatangkan ke sini ya. Ide-ide kami itu aja bang. Bang Tobel sama Bang Kevin sama si Erga. Iya sayang ya. Sorry ya, kalau agak ku tuduh kalian pengurus-pengurus itu udah mulai agak tua, memang udah agak tua. Tapi udah ada loh perbedaan. Udah ada perbedaan. Cara menangkap orang, cara mendatangkan orang, cara membawa orang udah beda. Udah beda. Saya rasakan itu. Saya pikir saya sedikit ikutilah tren-tren ini yang ada. Saya ikuti, saya baca yang ada, saya lihat yang ada, tetapi tetap memang tidak dapat lagi.
Apa isu-isu yang nggak saya ikuti rupanya? Yang nyeleneh-nyeleneh pun yang nggak saya terus menerus, hanya saya tahu aja. Oke lah. Siapa sekarang ini mama apa? Bunda Korla. Siapa ini Bunda Korla ini apa kali? Oh, saya baca aja. Oh, udah. Tentu saya nggak ikuti apa-apa. Oh iya, mengapa fenomenal? Oh iya, saya lihat-lihat lah. Tapi tidak lagi akan bisa. Maka beliau katakan kita harus mempersiapkan. Kata menciptakan di sini harus kita mempersiapkan orang-orang muda kita untuk menghadapi zaman ini. Saya harap adik-adik tahu maksud. Next. Ini udah uraian tematis. Ini apa? Menjadi teladan. Oke, kita skip aja menjadi teladannya. Orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Tapi ini lagi, setia belajar firman Tuhan. Jadi tadi satu sisi mereka adalah orang-orang yang tidak ketinggalan, bisa melihat zaman ini, bahkan bersaing, ikut bertempur di dalam zaman ini, tidak menjadi minder, ya kan? Tidak menjadi minder. Nanti akan kita buatlah pelatihan-pelatihan khusus untuk itu. Si Stefani, kayaknya si Bang apa sih TikToknya Bang apa? Niko banyak penggemarnya. Coba tanya-tanya dulu dia. Apa yang kau dapat dari dia, Steph? Dulu. Begitu-begitu aja ya Bang katanya. Pasti ada itu bapaknya. Ada triknya sedikit yang hampir kita nggak tahu. Dan mau kalian ajari pun Bang Ramlan tentang itu, bisa aja nggak nangkap lagi. Tahu saya, tapi seninya itu udah hampir nggak dapat. Betul. Saya pastikan kepada. Dan itulah tema kita ini ya. Jadi kalau dibuat di generasi muda di situ, tadinya ada kata milenial di situ. Dalam arti yang bisa eksis atau bisa tahu dengan keadaan sekarang ini. Kita harus mempersiapkan khotbah-khotbah kita, sarana-sarana kita. Saya kira itu adik-adik yang akan tahu, yang tahu. Saya ikut-ikut dari belakang lah. Saya pun orang yang mau belajar. Terus terang aja, waktu semua ini kita harus online, saya pelajari betul-betul. Walaupun waktu saya belajar itu lama. Waktu saya ajarkan sama si Humala, cepat kali dia tahu. Walaupun dianggapnya saya gurunya, tapi waktu proses belajarnya itu cepat kali dia tahu. Dulu aku langkah ke langkahnya itu susah kali. Iya, bukan karena kalian di sini enggak. Memang waktu kami diajari tentang itu, saya pelajari. Walaupun saya menjadi guru kalian, saya sudah lihat waktu kalian nangkapnya. Kayaknya nggak ada pelatihan khusus, nggak ada, hanya di situ aja. Ini begini. Bagaimana ini Bang? Kalau masuk ke FB lagi, bagaimana mengeluarkan suaranya? Bagaimana supaya bisa tampil seperti ini? Kurasa saya berbulan-bulan belajar itu. Waktu saya ajari mereka sekali dua kali, berarti hitungan 2 jam lah Bang ya, langsung dah. Oh iya, beda saya pikir. Walaupun saya nggak bilang sama orang, gini itu deh. Waktu mengajari, gini tuh. Padahal waktu saya mau tahu itu, guru saya itu anak apa dulu, orang FMIPA, berulang-ulang datang dia ke kursi saya. Bang Kevin lihat itu, karena Bang Kevin, Bang kau lebih tahu lah nanti di sampingku lah kau bilang. Tanya dia, berulang-ulang diajarinya sama saya. Tapi waktu gampang kali orang ini tahu ya. Jadi cemburu aku. Aku bergumul kali aku tahu itu. Jadi walaupun saya lebih duluan tahu dari mereka, tapi waktu proses tahunya itu, aku sadari, oh iya betul. Saya harap adik-adik mengerti maksud saya. Saya harap adik-adik. Jadi itulah yang akan kita lakukan. Tetapi
taat belajar firman Tuhan. Bukan hanya ahli di dalam semua yang kita katakan tadi, bisa eksis di dalam hal yang tadi, tetapi bedanya kita apa? Taat belajar firman Tuhan, langsung aja. Dan melakukan, next. Apa itu? Dan melakukan firman Tuhan. Saya berikan pengantar begini. Ada banyak orang yang mencetuskan ide rahasia hidup bahagia. Kira-kira begitu ya. Atau bagaimana menjaga hidup suami istri yang harmonis. Kira-kira begitu. Lalu firman Tuhan katakan, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kan kira-kira begitu. Tahu, banyak orang menentang itu loh. Apalagi yang pertama itu, hai istri tunduklah kepada suami, sama seperti jemaat tunduk kepada istri. Oh, apa-apaan? Nah, apalagi kan sekarang ini muncul para pembela hak wanita ya, gerakan feminisme, ya. Gerakan feminisme itu dalam hal itu, saya tidak membantah semua gerakan feminisme itu, banyak benarnya itu. Tapi tunggu dulu, mana perempuan sama? Tuhan katakan, hai istri tunduklah kepada suami. Lalu Pak Mangapul katakan, biar dia membuktikan dirinya. Orang yang menerapkan itu dalam keluarganya bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Tapi mereka langgeng aja sampai sekarang. Orang yang merasa hebat, enggak boleh seperti itu. Dihancur-hancuran. Istrinya mau lawan kepada suaminya, udah cerai hanya dengan satu kata. Kenapa cerai? Enggak ada lagi kecocokan. Benar gak? Maka dalam buku itu Pak Mangapul almarhum berkata begini, biarlah singa membuktikan dirinya singa. Ya, saya berikan apa yang dikatakan. Ada orang melihat singa di situ, nggak tahu boneka atau singa benaran itu, nggak tahu, tak ada yang tahu. Lalu berdebatlah itu, nggak singa benar itu, boneka itu. Ada orang sana, enggak, singa itu, betul-betul singa itu. Terus berdebat mereka. Ada yang bisa tahu siapa yang benar ini? Enggak ada. Kalau dia singa, biar aja dia membuktikannya singa. Dia tarik aja kumisnya. Oh, diam saja, boneka. Tapi waktu kamu tarik, wow, katanya, singa benaran lah itu, ya kan? Ada orang yang mengatakan firman Tuhan itu tidak berpengaruh. Mereka melakukannya dengan setia dalam hidupnya. Mereka bersuka cita dan bahagia. Ya sudah. Mau kau bilang itu bukan firman Tuhan, itu tidak berarti, itu tidak apa, nggak apa-apa. Maka kamu harus belajar firman Tuhan. Harus melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, yang merenungkan itu siang dan malam dan melakukannya, itulah yang bahagia. Amin. Kadang kita ini dalam berdebat tentang segala sesuatu, termasuk firman Tuhan, pada zaman-zaman ini itu tidak begitu berarti lagi. Tapi tunjukkanlah hidupmu yang sesuai dengan firman Tuhan, yang hidup di dalam damai sejahtera. Sama seperti orang kisah para rasul itu. Mereka belajar firman Tuhan katanya, dan hari lepas hari semakin banyak orang yang percaya. Mengapa? Mereka melihat, iya, mereka ini melakukan firman Tuhan, lalu hidup benar, hidup bahagia. Jadi itu yang harus kita tonjolkan tahun ini. Jadi mereka itu tidak akan terpengaruh dengan kecanggihan pemikiran-pemikiran sekarang. Tapi mereka akan tahu, yang benar firman Tuhan pasti membawa mereka kepada hal yang benar. Jadi generasi yang kita persiapkan apa? Generasi milenial atau generasi yang mampu menjawab tantangan zaman sekarang ini. Harus ikut serta. Bermain di
Sosial media, silakan aja. Apa yang mau kita perbuat supaya nama Tuhan dimuliakan? Mainkan saja. Dengan keadaan sekarang ini tidak mungkin kita lagi menutup mata. Barangkali kita akan harus bersalaman, harus bekerja sama dengan tadi, bukan menarik diri. Menarik diri. Ada kelompok-kelompok yang berusaha menarik diri. Semua mereka bahas dan ingin melarikan diri dengan keadaan. Waktu COVID-19 ada, ditemukanlah vaksin. Lalu mereka tidak mau vaksin. Mengapa? Karena pikiran mereka sangat cetek sekali. Itu adalah pekerjaan setan. Karena nanti akan disuntikkan angka-angka 66 itu. Untung saja kebetulan angka itu disebut di lengan kanan. Rupanya vaksin hampir semua di lengan kiri kan. Sebenarnya ada maksudnya, nggak ada beda lengan kanan. Waktu saya tanya kenapa, karena biasanya orang kanan, jadi kalau di kanannya nanti sakit susah dia bergerak, makanya di kiri. Tanyalah orang-orang kedokteran, nggak pala beda kali, tapi untung juga itu saya pikir. Kalau tangan kanan kan pas kan angka 66 itu kan di lengan kanan katanya kan. Dan perhatikan, itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan. Angka itu bukan diberikan dalam jebakan. Ini obat ini ya. Rupanya penanaman angka setan. Itu kan menjebak kan? Kutipu kalian. Angka itu kan. Kamu mau nggak diberikan tanda ini, mengikut aku atau Tuhanmu? Itu. Jadi kalau ini booster ini ya, ini vaksin ini ya, rupanya dalam vaksin itu ada chips yang ditanamkan. Enggak. Itu tidak akan begitu keadaannya. Baca Alkitab dengan baik. Itu akan ditawarkan dengan terbuka. Ada yang dipaksa. Kau pakai ini atau enggak? Kalau tidak kau pakai, kamu enggak bisa beli. Kau pakai enggak? Itu atas ini nama setan ini. Jangan kau sembah lagi Tuhanmu Yesus. Dalam keadaan seperti itulah itu. Bukan pura-pura. Diam kita ya. Kita jangan kasih tahu ini tanda setan ini ya. Kita bilanglah ini adalah vaksin ya. Lalu divaksinlah semua orang. Kena mereka kena. Enggak. Baca dengan baik Alkitab. Itu pasti dalam keadaan sadar kamu dan dikatakan, kamu mau masih menyembah Tuhanmu atau aku? Kalau kamu menyembah, kamu akan menderita. Ya, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak punya akses apa-apapun. Orang-orang percaya, aku lebih baik menderita daripada mengikut engkau. Betul lah, marah mereka. Kau katanya, maka ada aniaya. Bisa nggak ngerti yang saya katakan? Itu dari mana kita tahu? Belajar firman Tuhan. Enggak, sedikit-sedikit, oh itu setan, itu setan. Memang kamu di dunia ini kata Tuhan, tapi bukan warga dunia ini. Kamu harus bergumul, berjuang di dunia ini. Kalau tidak, pergi aja ke surga habis. Jadi kita harus memainkan peranan kita. Ikuti semua perkembangan zaman ini dan cintailah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tahun ini diharapkan muncul anak-anak muda yang bisa menjawab tantangan zaman itu. Ada banyak perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali, yang terkadang kami tidak bisa mengerti dan kami ketinggalan. Tetapi itulah sebabnya Engkau mempersiapkan orang-orang muda yang memang hidup dalam zaman yang demikian, yang tentu juga mampu untuk menjawab keadaan ini. Kalau tidak, hari-hari ini jahat akan melibas semua kami yang ada di sini dan membuat kami tidak bisa bergerak lagi. Itulah sebabnya kami harus menggunakan waktu-waktu yang ada ini. Adik-adik yang masih muda, teman-teman kami di pemuda ini, Engkau persiapkanlah mereka supaya mereka akhirnya bisa berperang dalam keadaan yang siuman,
dan tahu bahwa mereka adalah lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk paparan tema yang sudah disampaikan oleh Bang Ramlan, sehingga kita boleh mengerti apa yang diharapkan oleh yayasan ini untuk boleh kita kerjakan. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita supaya kita boleh bekerja sesuai dengan harapan dan arahan dari yayasan ini secara umum. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kantong persembahan dijalankan. Kita nyanyikan lagu pujian kita dari kertas lagu nomor 3, Kami Datang Membawa Pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Kita akan mendengarkan Warta Pemuda. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Iya, selamat tahun baru ya. Gak apa-apa ya, kembali dari saya. Ya, puji Tuhan, kita kembali boleh Tuhan tolong berada di tempat ini. 1 tahun sudah berlalu, ya saya masih melihat kesetiaan kita semua di tempat ini ya. Dan saya merindukan Sabtu depan orangnya bertambah ya, bukan ini lagi. Jadi seperti firman Tuhan yang boleh disampaikan tadi, udah siap ya menjadi orang muda yang berdampak? Siap? Siap. Yang siap, acungkan tangannya. Katakan, saya siap menjadi orang muda yang berdampak. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya kita akan mendengarkan Warta Pemuda hari ini Sabtu 28 Januari 2023. Yang pertama kita bersyukur untuk PAP hari ini Sabtu 28 Januari 2023 dengan tema Orang Muda yang Berkarya, yang telah dilayani oleh abang kita Insinyur Ramlan Nababan MTH. Terima kasih Bang atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kita berdoa untuk PAP Sabtu depan 4 Februari 2023 dengan tema Ada Apa Dengan 2023. Ada apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya. Tadi Bang Edi udah sempat sampaikan sedikit ya. Ada isu-isu ya Bang yang sudah kita dengar ya. Bagaimana tahun 2023 ini gitu. Nah, Sabtu depan ya semua akan terjawab ya. Untuk itu kita semua yang mungkin penasaran atau ada rasa ketakutan yang berlebih ya, kita akan ditolong lewat firman Tuhan. Dan kita akan dilayani oleh abang kita Pendeta Parlindungan Situmorang MTH. Jadi kami merindukan mengundang kita semua untuk boleh kembali hadir di tempat ini dan mengajak teman-teman kita yang lain ya. Punya teman enggak?
Punya ya, Erga punya ya Dek ya di kampus ya. Bang Kevin, Bang Tofel ya, Kak Grace, Kak Bora, Kak Diana. Kak Diana banyak nih temannya. Kak Stefani ya, Kak Cahyani sama Kak Yupis itu aja kawannya. Berdua. Sabtu depan bertiga ya. Oke. Jadi dibawa juga siapa lagi ya selain teman? Siapa lagi yang diajak selain teman? Pacar. Siapa yang udah punya pacar? Belum, masih jomblo ya. Oke, mantan pacarnya mungkin, saudara, keluarga atau siapa aja ya. Yang pasti masih pemuda ya, diajak semua ke sini rame-rame. Jadi kita di tempat ini sama-sama diberkati Tuhan, ditolong ya, semakin dikuatkan. Dan kami membuka kembali pelayanan di tempat ini bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, membutuhkan pelayanan kelompok kecil, baik itu konseling atau pelayanan-pelayanan yang lain, ya boleh menghubungi pengurus di tempat ini. Udah kenal tadi ya, Bang Edi tadi sudah buat pertanyaan gitu. Dan bagi yang kurang tahu, mungkin bisa dilihat di kertas acara kita dan mendoakan pelayanan yang dilakukan.